Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari ayat yang terkait dengan Ramadan dan juga hadis yang sangat populer, sebenarnya ada isyarat-isyarat yang sangat jitu untuk menjadi hamba Allah yang terpuji. Pada surat Al-Baqarah di ayat yang terkait dengan Ramadan itu Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan untuk mereka yang keberatan, maksudnya merasa berat melakukan ibadah puasa, maka diperintahkan kepada mereka untuk memberikan fidyah yang diberikan kepada fakir miskin. Barang siapa yang memperbanyak fidyah, maka itu sangat baik bagi mereka. Sudah pasti barang siapa yang berpuasa itu lebih baik bagi mereka kalau mereka mengerti. Ayat itu memberi isyarat bahwa kewajiban puasa ini sangat erat kaitannya dengan soal beri memberi. Kalau kita berpuasa, diharapkan kita menjadi hamba Allah yang peduli kepada fakir miskin yang selalu menderita karena lapar dan dahaga, yang dampaknya juga memberi. Tapi mereka yang tidak kuat puasa harus dibayarkan untuk mereka itu fidyah, yang itu juga memberi. Yang kedua, yang tadi sudah dilaksanakan oleh adik-adik jamaah Salahuddin bersama takmir. Man fatara sha'iman falahu ajrun mithlu ajri sha'iman. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka mereka mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa bin ghairi an yanqusa, tanpa mengurangi pahala mereka yang berpuasa. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan takjil, bukan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau membeli takjil. Buktinya sudah sisa dananya tinggal 1 juta. Kira-kira yang mau antri ikut takjil itu banyak, tapi yang bayar uang takjil itu sedikit. Tapi prinsipnya hadis ini juga memberi isyarat bahwa kita harus beramal dengan memberi. Itu yang harus difahami. Yang ketiga, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu sangat populer disebut sebagai hamba Allah yang dermawan. Wa kana ajwada man yakunu fi Ramadan. Beliau sangat populer kedermawanannya pada bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu populer kedermawanannya lebih dari biasa. Kebetulan memang ada hadis yang menunjukkan ketika Rasul ditanya ayyus shadaqah afdal, jawabnya shadaqatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan.
sehingga banyak pihak yang mempergunakan Ramadan itu sebagai waktu untuk membagi zakat. Di akhir Ramadan, kepangan kita ini dizakati, namanya zakat fitrah. Itu juga memberi. Jadi 4 ayat dan hadis yang saya sebut, dari ayat yang pertama, hadis yang kedua, ketiga, kemudian berkaitan dengan zakat fitrah yang Rasulullah berungkap, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Rasul menfardukan zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah puasanya orang yang ternoda, ibadah puasanya pembersih dari ibadah puasa yang ternoda dengan perilaku-perilaku yang tidak layak, dan memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Dari kesemuanya itu ada isyarat bahwa Islam ini anjurannya memberi. Hari ini yang saya lihat faktanya, orang-orang Islam ini banyak panitia yang penerima. Kalau sudah namanya panitia takjilan, itu mesti menerima uang takjilan orang-orang untuk dibagi menjadi takjilan masyarakat. Panitia korban itu mesti menerima korban-korban orang-orang untuk dibagi kepada masyarakat. Panitia zakat fitrah kadang-kadang malah lupa bayar fitrah sendiri. Ini fakta yang ada. Panitia masjid koleksi dana untuk kepentingan bangunan masjid, panitianya sendiri tak urun. Ini fakta yang berlaku di lapangan. Kenapa demikian? Karena umat Islam ini tidak memahami isyarat itu, dan mohon maaf, lebih suka miskin, lebih suka miskin. Saya jadi guru ngaji yang pertolong cari makan. Ya, kalau soal cari uang saya kan tidak boleh disebut malas kan. Ini Hitachi, hitam tapi agak Cina gitu. Itu pernah mendapatkan sebuah keterangan dari kawan-kawan, Pak Andi, kenapa hari Jumat tidak libur? Itu kan Sayyidul Ayam. Saya protes kepada orang ini. Apa panjenengan tidak pernah baca surat Jumu'ah? Fa'idha udiyatis sholat fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau mendapat panggilan Jumat memang harus segera Jumatan, tapi begitu selesai Jumatan jangan leha-leha di masjid, nganggur-nganggur, tiduran. Harus segera bersebar di muka bumi untuk mencari rezeki. Kawan-kawan yang hadir ini kan sebagian terbesar usianya di bawah saya, bahkan ada yang seusia anak saya. Hari ini usia saya 60 tahun. Di usia 60 tahun itu saya masih punya ide buka yang ke-9, coy. Untuk apa? Untuk memperbanyak zakat, untuk menerima isyarat memberi. Untuk memenuhi isyarat memberi. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang menyalahgunakan hadis. Hadisnya kan yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ayolah kamu yang di atas, saya yang di bawah, itu kan kebalik. Mestinya Rasul menerangkan yadul ulya wa huwa yadul mu'ti. Tangan yang di atas itu tangan yang memberi, sekali lagi memberi. Dan bawah. Ya mungkin itu baru cocok sekarang. Sebab ada yang di atas tangannya tapi bukan memberi, jumbo. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak yang sangat saya hormati,
Saya mencoba menghimbau kepada adik-adik yang masih muda-muda ini, cobalah punya ide bahwa saya harus jadi orang Islam yang suka memberi, dan untuk itu tidak boleh miskin. Dan untuk tidak miskin itu tidak harus korupsi. Sekarang WHO yang paling mudah itu pekerja ringan, berhasil banyak, itu nyolong. Bukan, kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lain, yang memang memungkinkan untuk menjadi pemberi, bukan menjadi penerima. Saya mencoba untuk tidak menjadi penerima itu, nikmat sekali. Saya pernah mengisi pengajian yang dahului Mas Bambang, Menteri PMK itu, Pak Bambang yang dulu menjadi ketua program Magister Manajemen. Saya berbicara 25 menit, diberi uang saku 500.000 tahun itu. Itu Pak Bambang menjadi ketua program itu tahun 80-an ya. 500.000 banyak. Saya traveling dulu, berpikir kita tombol kurang. Saya terima 500.000. Kalau saya terima orang tahu-tahunya nopo. Akhirnya saya rebut kwitansinya, pas saya tanda tangani. Lunas tidak dijual. Tolong panjenengan serahkan kepada anak yatim yang panjenengan rawat, sebab saya tahu beliau menjadi pemandu anak yatim yang dari rumah di sebelah utara itu kan, dulu kantornya di Iromedja ya Pak. Ya, akhirnya pagi-pagi dari Hidayatullah datang ke rumah. Alhamdulillah Pak Nardi, ini kwitansi dari panti. Terima kasih ya, besok pagi. Saya merasa bahwa ucapan terima kasih itu sebagai sebuah penghargaan kepada pemberi. Coba panjenengan bayangkan, panjenengan bisa berbuat, ya, bisa berbuat begitu. Dan itu saya lakukan untuk keluarga saya. Saya melakukan. Harus semangat mencari rezeki, tapi bukan semangat untuk sendiri. Jangan emosional komersialnya untuk royal, bukan. Pecisnya harus hanya yang mampu, tidak boleh. Karena ini bukan mahal, tapi ini hanya perlengkapan. Tapi sodakohnya yang banyak, infaknya yang cukup. Saya senang bila infaknya ada 4 juta lebih. Walaupun saya juga belum tentu mencermati, karena dari 4 juta lebih itu masih juga ada yang 1.500. Masih jadi saudara panitia umat itu ya 500. Monggo, khususnya yang muda, cobalah punya semangat yang kuat. Sekarang kan materinya menjadi entrepreneur yang berkualitas. Orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan thayyib, tapi untuk diberikan kepada orang lain. Karena dengan demikian maka akan ada maslahat dalam kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk menjadi hamba-Nya yang punya kekuatan yang mukti, suka memberi, karena mengikuti jejak junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum.